Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan Saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari Minggu ya, 11 September 2022. Cuman ini adalah konten hari Jumat kemarin 9 September yang belum sempat saya bikin dan baru akan saya bikin. Oke, seperti biasa nanti kita akan mengulasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu yang baru di cuan-cuan saham ada grup Telegram untuk publik untuk umum. Buat teman-teman yang mau gabung, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung aja seperti biasa kita akan masuk ke transaksi yang mana kemarin transaksinya 14,552 triliun dengan pergerakan asing kemarin Jumat, net buy dengan jumlah 995,72 miliar. Kalau kita lihat dari beberapa bursa kemarin Jumat tuh hampir hijau semua, bahkan ya semuanya hijau ya. Di Asia itu semuanya hijau, terus juga US-nya juga pada hijau. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing oleh kemarin Jumat, saham-saham yang dibeli oleh asing kemarin Jumat, itu yang pertama ada Bank Mandiri 350,3 miliar, BBNI 229,9 miliar, BBJS 137,7 miliar, BBRI 112,2 miliar, Astra 58,4 miliar, Adaro 22,7 miliar, Alfamart 17,7 miliar, Telkom 17 miliar, KLP 10,9 miliar, HIL 10,6 miliar, ITMG 9,7 miliar, Mika 9,6 miliar, SMGR 9,2 miliar, BMTR 8,3 miliar, ERA 8,1 miliar, dan INTP 7,4 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada PTBA 18,7 miliar, Link 17,6 miliar, Unilever 16,4 miliar, Indi 13,3 miliar, INKP 12,7 miliar, MTEK 12,4 miliar, Pegas 11,1 miliar, MNCN 11 miliar, BBTN 9,5 miliar, Indosat 9,1 miliar, Inco 7,5 miliar, Tins 7,3 miliar, INDF 6,7 miliar, United Tractor 5,3 miliar, dan Akra 800 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kita masih berada dalam sebuah uptrend kecil ini, dimana dari hampir berapa tuh kita pergerakan kuat tuh sampai 11 Agustus ya, 1 bulan kita dipergerakan lemah kalau saya bilangnya ya, cenderung sideways, slope-nya juga tidak terlalu kuat, dan ya ini masa-masa yang biasanya berat untuk para swinger karena kecenderungan saham pada nggak jalan ya, posisi di resist, tren melemah, ada potensi untuk swing low bahkan. Dan yang jalan pun juga saham-saham gorengan, small cap, dan ini suatu yang wajar, bahkan itu indikasi kalau market mau koreksi ya. Biasanya kalau misalkan betanya minus itu pada jalan, itu kan biasanya marketnya pada mau koreksi. Cuman amannya tetap ikuti view dan juga plan dan konfirmasi juga. Ketika market nanti terkonfirmasi, itulah baru yang akan terjadi. Untuk sekarang saya rasa masih oke. IHSG ini masih berada dalam sebuah uptrend channel, atau kita pakai candle yang real ya, kita bisa pakai ini aja dari Stockbit ini, karena kalau yang tadi agak error untuk trading view-nya, candlenya. Dan kalau kita lihat kemarin Jumat dia masih merespon dari uptrend line yang ini. Nah, dia masih ada rebound, cuman sudah rejectnya pun cukup kuat juga. Untuk toleransi saya rasa 71 berapa ya? 7160 ya, low-nya tanggal 7 September. Kenapa? Karena di sana dia swing low. Ini kan dia swing high, swing low. Ini swing high, ini swing low lagi. Nah, kalau dia sampai jebol dari 7160, dia kan artinya lower low ya, akan ada short term reversal, double top, yang jelas uptrend yang ini bakalan patah. So itu area krusial saat ini 7200 bisa kita gunakan sampai 7160. Selama nggak jebol yang 7160 harusnya oke. Tapi kalau jebol 7160 bisa ke sekitar 7070-an itu. Dan yang penting sama, selalu batasi risiko, fokus sama saham yang dipegang. Langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu. Kita coba cek saya pengen bahas INKP, kayak boleh nih.
yang kemarin habis naik kuat ya. Dan sudah kena target untuk si INKP ini. Kalau menurut saya hampir kena target sih. Oke, kemarin Jumat INKP turun, dia turun 1,55% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar. Cuman kalau kita lihat dia sudah berada di area yang hampir kena target higher high-nya. Kalau kita lihat kemarin selama INKP ini sideways, dia ini sideways dari 2021 ya, November sampai Juli lah. Kemarin kalau kita bilang hampir 1 tahun, tiga kuartal. Tuh INKP sideways terus naik turun dan akhirnya kemarin breakout di bulan Juli 2022. INKP breakout dari downtrend dan juga breakout dari sideways, lalu juga breakout dari 0,618. Maka dari itu saat ini INKP berada dalam posisi swing high-nya. Target dari higher high-nya since kemarin dia breakout 9275 adalah 10.075 sampai 10.600. Cuman kemarin Jumat dia sampai 9.900 doang lalu koreksi. Seperti itu. Nah terus bisnis trend gimana mas? Ya bisnis trend tinggal kita lihat. Kalau memang dia terjadi lower low, ya ada potensi dia mau retrace dulu. Tapi kalau misalkan enggak, ya ini akan naik menuju ke targetnya lagi. Mungkin bisa terjadi kayak di sini ya, tanggal 5 September, 6 September dia breakout, retest, lalu akhirnya menguat dan hari ini akhirnya koreksi lagi. Cuman untuk sekarang saya rasa masih ada upside walaupun tidak terlalu besar ya. Tuh 10.075 sampai 10.600 untuk si INKP ini. Nanti kalau dia reject dari swing high-nya, ada potensi dia baru bakalan swing low lagi. Yang jelas untuk sekarang supportnya agak jauh. 9275 ini mungkin sebelumnya resisten yang udah di breakout, cuman belum ada retest ya, jadi belum valid jadi support. Mungkin bisa dicek dulu nanti ketika kena 9275 apakah dia ada reject atau enggak. Cuman kalau yang sudah pasti support saat ini adalah 8.800 sampai 8.450 seperti itu. Untuk pergerakan sekarang kita bisa fokus dalam uptrend channel ini dan selama dia tidak patah harusnya oke. Tapi kalau baru patah si resiko. Target terdekat ini dulu dengan support tadi yang disebutkan. Dilihat dalamnya kemarin Jumat ujuk-ujuk oke ya, inflow-nya. Nah kalau kemarin Jumat terlihat netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman since dia kemarin berhasil menguat, INKP terjadi akumulasi yang bagus. Yang jelas dia sudah tidak sideways lagi dan sekarang sedang dalam posisi uptrendnya. Ya sudah dari lama sih uptrendnya, cuman ketika swing low ini agak lama. Jadi ya bentuknya seperti ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk INKP lanjut kita cari yang ada spread. Kita coba cek yang dibeli asing aja deh. Kita bahas Big Bang, belum ada yang pengen saya bahas ya. Saya pengen coba cek si batu bara juga sebenarnya menarik. Kalau teman-teman perhatikan kemarin pada menguat lagi. Kita cek si ITMG aja deh biar nggak ada terus ya. Gantian kita bahas ITMG yang muncul juga dibeli asing kemarin Jumat. Oke. Hari Jumat kemarin ITMG berhasil menguat 1,58% dengan candle yang bagus sebenarnya dan volume yang belum terlihat terlalu besar. Nah terakhir ITMG ini jelas dia sama uptrend. Since dia bottom di 8.000 ya, dia berhasil reversal menggunakan yang namanya ascending triangle 1, 2, 3 breakout. Lalu setelah itu ITMG membentuk sebuah uptrend channel. Nah yang jelas ini mau dilihat dari sudut pandang manapun, ITMG ini sama uptrend. Nah dia kemarin sempat menguat sampai berapa nih untuk pergerakan kecil ya, sampai sekitar 10 Agustus di 41 ribuan. Lalu dia kena rebalancing, kayaknya buangannya gede banget, double top. Tapi dia masih tertahan di area yang sebelumnya resisten menjadi support, yaitu 36.750. Setelah itu ITMG menguat lagi dan sekarang dia berhasil closing di 43.000. Sebenarnya kalau kita pakai bigger view ya, ITMG ini kan ada double bottom yang sangat besar, dimana ini bottom 1, lalu ini adalah bottom 2, dan targetnya pun juga cukup tinggi ya. Nih dari sini ke sini. Nah targetnya dari si ITMG itu ada di sekitar 210.000. Ini pakai logaritmik jadi agak beda. Kalau untuk chart pattern kita pakai yang arithmetic aja kalau untuk yang chart pattern ya.
Nah, target ITMG itu sebenarnya di sini 57.500. Dan kalau menurut saya sih sangat mungkin ya menuju ke sana, cuman tinggal kuat-kuatan ngeholdnya juga. Selain itu juga ada gap di sini 48.000 dan saya rasa besar kemungkinannya untuk ditutup. Tinggal dikit lagi, sekarang udah 43.000. Tinggal nanti menuju ke 48.000 seperti itu. Jadi ya saya rasa sih kalau dilihat dari katalis dan lain sebagainya masih ada potensi untuk menuju ke sana. Bahkan kalau kita lihat dari Fibonacci-nya 4,236 ya, ini ada di 58.000 juga. Pas dengan target double bottom-nya tadi. Seperti itu. Itu untuk bigger view besar. Cuman dalam perjalanannya perlu diupdate. Nah, untuk pergerakan kecil kita lihat di time gini malah berhasil menguat lagi trennya. Dari yang sebelumnya tren besarnya ini tadi 2 di bawah yang sudah saya hapus, lalu dia akan membentuk secondary trend juga warna biru ya, slope-nya kemiringan berapa ini. Nah, ini dia terlihat menguat lagi dengan garis trendline warna hijau. Jadi saya rasa saat ini untuk si TMG kalau dia berhasil higher high, breakout di angka 44.600, kalau dia berhasil break angka itu, targetnya saya rasa 48675 ke Fibonacci selanjutnya pas di swing high seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang agak jauh lagi-lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan mau spekulatif buy bisa, since dia berhasil membuat sebuah hammer ya. Tapi kalau misalkan dia gagal besok higher high, ada potensi kembali melemah dan support selanjutnya ada di sekitar 41.000 seperti itu. Cuman perlu diingat juga ITMG ini barangnya udah tipis banget, serius cari barang susah. Jadi ya kayak gitulah. Kita lihat dalamnya terjadi akumulasi kemarin Jumat, brokernya juga bagus-bagus, CC, PD, AK, CS, yang jualan YP, dia XC. Jadi ya ikutin TA-nya aja. Skenario bagus dia bisa bullish flag ini ya. Dan konfirmasinya adalah kalau dia higher high seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko aja. Itu untuk ITMG, lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek si saya pengen bahas friend karena kertasnya terlihat sudah mau koreksi atau masih menguat. Coba kalau teman-teman ingat ya, yang pernah saya bilang kalau sinar emas tuh biasanya ganti-gantian. Oke, kita bahas friend. Kemarin Jumat friend turun 4,12% dengan candle yang solid dan volume yang besar ya. Terlihat juga dia sudah breakdown, agak disayangkan sebenarnya dari si friend ini. Terakhir friend menguat, dia puncak sampai 116, lalu dia koreksi sempat rebound dari 92, menguat sampai 104 dan sekarang sudah di area 93 lagi. Kita lihat dua sisi, kita lihat dari sisi bullishnya dulu. Sebenarnya ini friend masih tidak masalah kalau dia turun sampai berapa nih, 84 ya. Karena ada potensi dia mau bikin inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini head dan ini sedang membuat shoulder kanannya. Itu supportnya di 84. Cuman another view juga, si friend ini kan ada sebuah uptrend channel ya, garis warna hijau ini. Dan saat ini dia sedang berada di area kuatnya juga untuk si friend ini. Tapi satu hal, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, friend juga membentuk sebuah bearish continuation, yaitu bearish flag, dimana di sini adalah flagnya dia. Ini tiangnya, lalu ini benderanya, dan kalau kita lihat dia sudah jebol dari tiangnya. Nah, maka dari itu bahkan dia berpotensi bisa turun sampai 78 tuh. Dengan syarat ya dia harus jebol 90 dulu. Seperti itu. Untuk konfirmasinya adalah di 92. Ini adalah area support untuk saat ini, support krusial ya. Karena ketika dia jebol dari 92, friend bakal berganti structure. Yang sebelumnya uptrend bakal ada bearish short term atau downtrend jangka pendek karena dia membuat lower high dan lower low. Nah, kalau kita tarik targetnya ya, ini dari 92 sampai high-nya di 104. Target koreksinya adalah di 88 sampai 85. Jadi saya rasa ini bakal menarik kalau dia ada reject di area ini. Karena ini juga berpotensi membentuk yang mana inverted head and shoulder. Seperti itu. Yang jelas sekarang perhatikan dulu 92. Kalau dia jebol dari 92, siap-siap ke area support selanjutnya. Tapi kalau nggak jebol ya harusnya tidak ada masalah sama sekali. Dilihat dalamnya kemarin Jumat terjadi distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya tidak ada masalah sama sekali ya. Dan saya rasa kalau menurut saya sih ini nggak jelek. Ini memang dia masih dalam tren lemah, jadi trace-nya pun juga dalam. Tuh, apanya sih tunggu konfirmasi dulu, gunakan support-support tadi. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Gotoh. Gojek, Tokopedia.
yang udah rame ya beritanya, berita naik, BBM naik, ojol tarif naik dan lain sebagainya, dan dibikin katalis bagus. Nah, kita bahas by technical analysisnya aja. Oke. Kemarin Jumat GoTo turun 1,4% dengan candle yang terlihat sideways dia sebenarnya, dan volume yang tidak terlalu besar juga. Cuman kalau kita lihat 2 hari sebelumnya 7 dan 8 September terlihat ada sell on strength walaupun posisinya di bawah. Jadi sebenarnya ini bukan sell on strength kalau menurut saya, reject aja. Dia belum dikasih jalan, dan biasanya ini bentuk-bentuk dari akumulasi. Posisi di bawah nggak dikasih jalan, volume gede. Saya biasanya nyebutnya uget-uget ya kalau market baru jalan. Tuh transaksinya besar tapi harga nggak kemana-mana, itu indikasi dari akumulasi. Nah, nanti kita bahas aja TA-nya. Oke, terakhir GoTo dia retrace turun sampai 17 Mei ya, itu di harga 100 berapa ini? 182, dan setelah itu dia rebound menguat sampai high-nya ada di sekitar 414. Nah, di sana GoTo membentuk sebuah downtrend nih ya. Karena dia tidak bisa membuat high baru. Di sini bisa. Di sini juga bisa karena dia gagal membuat high baru ya. Dan membentuk sebuah lower high dan lower low. Maka dari itu untuk sekarang posisi GoTo adalah saham downtrend. Tuh. Satu hal yang menarik, kemarin GoTo rebound di area 274 yang terakhir kita bahas itu adalah Fibonacci 0,618 ya. Cuman waktu itu kita menggunakan aritmetik ya. Nah, seperti ini di area 0,618. Tapi kalau logaritmik kita lihat dia berada di area 0,5 di 0,276-nya. Setelah itu GoTo rebound dan saat ini sedang menjemput 276 itu kembali. Satu yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan ya, kalau GoTo sampai tidak jebol 276, dia bakal selesai dari downtrendnya. Kenapa? Karena dia tidak membuat low baru. Kalau yang namanya saham downtrend itu kan lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau uptrend juga sebaliknya, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan saham side, indikasi trend itu bakal berubah. Yang pertama itu kan tidak membuat low baru atau high baru. Jadi ya dia sudah tidak lower low dan cenderung jadi sideways tuh. Artinya apa? Syaratnya untuk sekarang GoTo adalah tidak boleh jebol 276. Selama dia tidak jebol dari 276 atau 274 harusnya oke untuk GoTo. Tapi kalau misalkan dia jebol ya next stop ada di area 250, pas juga 0,618 dan juga swing low dari downtrend lainnya. Seperti itu. GoTo bagus kalau dia udah jebol 342. Dah itu aja, kalau dia jebol dari 342 itu bakal menarik karena dia berhasil breakout. Loh, kok kebalik ini Fibo saya? Nggak tahu nih settingannya kok jadi aneh-aneh. Oh enggak, sorry, benar. Kalau dia berhasil breakout dari 342, ini dia bakal double bottom dan terkonfirmasi menjadi uptrend yang sebelumnya downtrend. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup menarik GoTo di area sekarang ya, 276, 274, 272, 270. Itu area kuatnya GoTo buy swing. Kalau dia jebol ya tinggal buang dulu, resiko kecil, cover di bawah. Tapi kalau nggak jebol, ini adalah area termurah untuk GoTo saat ini. Dan yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat terjadi distribusi yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya kalau dari bandarmologi kurang bagus, cuman baru buy TA-nya aja yang oke. Tuh, tinggal ikutin area-area tadi aja. Untuk GoTo yang penting sama, batasi resiko aja. Kita lanjut cek ke yang hijau-hijau yang masih didominasi oleh saham-saham small cap ya. Dan ya wajar, marketnya baru susah untuk jalan. Jadi ya yang jalan small cap beta minus dan lain sebagainya. Makin koreksi marketnya, makin pucuk marketnya, makin jalan mereka. Oke, kita coba cek apa ya yang pengen saya bahas. BRPT sudah ada di menu swing, harusnya masih on track. Saya pengen bahas BCAP aja deh. Ini baru rame juga. Saham MNC emang paling langganan kalau baru koreksi ya marketnya ya. Dan terlihat juga sudah banyak yang ambil start untuk si saham-saham MNC. Oke, kemarin Jumat BCAP naik 7,04% dengan candle yang cukup solid dan volume yang bagus juga. Ada banyak view sebenarnya dari si BCAP ya. Cuman yang jelas dia terakhir retrace sampai 0,618 di area 99 sampai 105 dan berhasil menguat sampai kemarin puncaknya di 156. Nah,
Kalau kita lihat yang pertama BCAP sudah ada konfirmasi dia reversal karena berhasil break high di area 137 pada struktur kecilnya. Kalau struktur besarnya ya dia harus break high di 159 karena kalau dia breakout 159 itu bakal menarik, dia sudah menjadi saham uptrend lagi seperti itu. Nah, dua sisi, yang pertama tadi untuk view-nya dia bisa bentuk yang namanya bullish pennant, dan kalau ini continuation, target dari kenaikannya kalau misalkan dia besok berhasil break high di area 156 adalah ke area 215. Tuh, pas ke area supply-nya dia. Tapi kalau memang dia tidak membentuk pennant dan lebih ke arah uptrend channel, maka dari itu sebenarnya BCAP berada di area mahalnya dia. Nih ya, kalau kita tarik pakai toleransi closing tuh, besok dia di 167 bakal ada resisten kuat seperti itu. Jadi ya mungkin simpelnya untuk tanpa konfirmasi market ya 167 untuk sekarang adalah area kuatnya untuk si BCAP. Kalau misalkan besok dia tidak berhasil break, nah itu mungkin harus berhati-hati. Kalau kita balik juga cari target higher high, sama aja targetnya 166 sampai 172 untuk si BCAP ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya barang BCAP, beli di neckline atau beli kemarin Jumat, nah besok ada recheck di 167 area situ, bisa batasi resiko karena worst case scenario kalau view-nya ini valid untuk yang uptrend channel, dia bisa swing low seperti itu, atau swing low sampai tengah-tengah terus bikin tren yang lebih kuat gitu bisa juga. Yang jelas 167 adalah resisten dari BCAP untuk saat ini. Nah, support dari BCAP adalah 133, ini masih agak jauh ya. Jadi memang kalau mau eksekusi besok plannya adalah buy on breakout, dan kalau teman-teman nggak biasa, amannya berhati-hati aja seperti itu. Ini juga saham resiko tinggi dan ya no worries. Oke, kita cek dalamnya. Kemarin Jumat netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau kita lihat yang beli juga oke, MG, YP, ya ini broker-broker siap goreng. Tapi kalau kita lihat dari moving average, momentumnya mengarah ke atas. Kalau dia golden cross, breakout high, saya rasa bakal cakep banget untuk si BCAP ini. Seperti itu. Dari penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten kemarin Jumat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus yang suan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat kalian kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam.